Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. How are you today? As usual, as you can see, I hope you are always in a good health. Okay, always follow health protocol. Keep your distancing and always wash your hand every 20 minutes. So, do you miss me in this class? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Alhamdulillah kalau kalian kangen ke Bapak sih alhamdulillah. But I wish you never bored with me to learn English, right? Because this language will be useful for you later. So, I have been shared about the material in your Google Classroom. Have you downloaded? Sudah di-download? Yes. Sudah. Yes, sir. Have you read it? Sudah. Oh, ada yang sudah baca, ada yang belum? Little, sir. Little. Okay, good. But before we are going to learn, let the one of you lead to pray. So for today, we will learn about descriptive text, especially for a tourism place. Okay, and in this discussion, you should know the learning objectives. Kamu harus tahu tujuan kalian belajar tentang descriptive text, buat apa gitu. Setelah mempelajari ini, kalian itu harus bisa menganalisis sama bisa membedakan fungsi sosialnya dari descriptive text secara lisan atau secara tulisan, seperti itu di tempat sekitar kalian, atau kalau misalkan secara umumnya itu di Indonesia atau lebih luas lagi di daerah-daerah atau negara-negara yang lain. Itu tujuannya. Okay, so for today, this is here. We will discuss about descriptive text. Have you ever heard about descriptive text? Pernah Pak di SMP. Pernah di SMP. Setahunya Dewi, descriptive text itu apa? Yang menggambarkan. Describe something, Pak. Describe something. Oke. Terus? Animal. Person. Place. Building. Ya, pokoknya yang namanya descriptive text itu adalah descriptive text is a text which say what a particular object. Jadi intinya yang dinamakan descriptive text itu teks yang mendeskripsikan secara khusus tentang objeknya. Jadi kalau misalkan kita mau menjelaskan tentang Dewi nih, Dewi itu kayak gimana orangnya, bentuk wajahnya kayak gimana, matanya kayak gimana, sipit atau belok, hidungnya mancung atau mancung ke dalam, seperti itu. Kalau misalkan masalah tempat, kalau masalah tempat itu kita mendeskripsinya secara khusus. Tempatnya itu apakah berada di mana, lokasinya di mana ya. Terus yang kedua, tempat tujuan itu fungsinya buat apa, seperti tadi. Kira itu fungsi untuk tempat vacation keluarga. Tempatnya ada di Pesawahan Kuningan. Oke, the social function, fungsi sosial dari descriptive text. Masih ingat? Ada yang tahu? Giving information. Oke. For general, secara umum itu descriptive text giving information about particular object secara lebih spesifik. Nah, jadi biar kalian itu ketika kalian pasti suka dong yang namanya ketika kalian sudah vacation nih, bisa dari Bali. Kurang dari Bali, kalian selalu bercerita, aku udah dari Bali dong. Di Bali itu ada apa aja sih? Jadi bisa membuat orang lain itu membayangkan, oh Bali itu ada ini, fasilitasnya ada ini, seperti itu. Itu general functionnya. Oke? Any question? Ada pertanyaan dulu? Adakah pertanyaan dulu? Tidak ada? Nggak ada, Kak. Oke, next about generic structure. Generic structure in descriptive text. Ada yang tahu ada berapa? Dua. Apa aja, Hesti? Identification, description, Kak. Oke, identification and description. Here it is.
Identification, introduce. Ternyata ya di sini. Introduce and identify specific object yang tadi Bapak jelaskan. Jadi intinya itu ini bertujuan tempat apa sih? Vacation place, yes. Untuk turis merelaksasi mereka dari tekanan hidup atau tekanan pekerjaan. Nah, baru dijelaskan nih tempatnya namanya apa, lokasinya ada di mana. Ini adalah gambaran secara umum. Ketika gambaran secara umum ini diletakkan di paling pertama yang dinamakan identification. Setelah itu baru menuju ke description. Nah, description ini adalah berisi tentang feature-featurenya tadi, karakteristiknya. Pak, boleh nggak sih deskripsi lebih dari 2, lebih dari 3? Boleh. Kalau tempat tersebut, kalau orang tersebut mempunyai karakteristik yang banyak. Deskripsinya bisa sampai 10, boleh Pak? Boleh. Kalau memang kamu tahu tentang tempat tersebut. Jadi description itu nggak mesti cuma satu, nggak mesti identification, description udah. Tapi description 1, description 2, description 3, description 4, 5, 6, sampai 10. Sampai sepuasnya kamu deh. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan kah? Any question here? No, sir. Oke, berarti paham semua ya. Oke. Let's do this. Bapak mau tahu, kalau misalkan tadi kalian tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah paham ya. Ada berapa paragraf di sini? 4. Ada 4 paragraf. Ada green, purple, blue, and yellow. Pertanyaannya, which one is the identification? Yang identification tuh yang mana? Yellow. Yellow. Okay, good one. Which one are the description? Yang description-nya ada. Blue. Kalau misalkan dari 4 paragraf ini disusun, kira-kira urutannya bagaimana? Berdasarkan warna deh. Oh, yellow dulu. Yellow dulu udah pasti, identification, and then Biru. biru. Terus Green. ya green dulu, yakin. Nggak tahu, Pak. Yang ketiga itu adalah purple dulu. Baru yang keempat yang green. Okay. So, I want to know what have you learned today. Saya mau tahu kalian hari ini belajarnya tentang apa. Apa sih descriptive text? Coba Bu Elisa, apa sih descriptive text? Apa Teks sih? yang menggambarkan tentang tempat, bisa juga untuk orang atau benda, Pak. Oke, good. Jadi descriptive text itu menggambarkan atau mendeskripsikan secara spesifik tentang orang, tempat, hewan, dan yang lainnya. This is the last slide, I think. For the assignment, the first assignment itu do the task in the classroom. Nanti Bapak share LKPD-nya. Nanti kamu kerjain semua. Di mana Pak kerjainnya? Di situ tinggal diubah jadi Word saja, terus kamu isi. Oke. Yang kedua, please create a resume as a learning conclusion from this module. Jadi yang kedua ini ya, kamu bikin kesimpulan pakai bahasa kamu sendiri. Itu wajib tulisan di buku. Nanti dikirimkan dalam bentuk foto di link yang biasa Bapak bagikan. Oke, ini linknya. Thanks to join with me. Stay healthy. Don't forget to wear mask whenever you go out. May Allah always blessing us. Before leave this meeting, let's say the secret English class with me. Gasken. Alhamdulillah. Thanks for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.